kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Ayub pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat, maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah imam, yang menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya menjadi para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai suatu benda, mengenai satu situasi atau kejadian, yang kemudian menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Atau dengan kata lain, hikmat itu adalah pemahaman akan segala sesuatu di sekitar kita, dan kemudian pengertian kita bagaimana memperlakukan dan bertindak kepada segala sesuatu itu dengan benar. Dengan hikmat, seseorang dimampukan menyikapi situasi dan orang lain dengan baik dan sungguh-sungguh benar. Kalau demikian, hikmat sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Pertanyaan sekarang, dari manakah sumber hikmat itu? Saudaraku yang terkasih, di ayat 13, Ayub sangat jelas mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sekarang bagaimana kita supaya berhikmat dalam hidup ini? Tentu yang pertama, belajar langsung dari Tuhan, karena dialah sumber hikmat. Di dalam Amsal 2 ayat 6, firman Tuhan mengatakan demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mana kita mendengarkan pengajaran dari Tuhan? Dari firman-Nya, dari Alkitab. Maka kalau kita mau berhikmat, syarat yang pertama adalah membaca Alkitab. Maka tepat sekali lagu anak-anak sekolah minggu dulu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yang kedua, sumber hikmat itu adalah dari orang tua kita. Karena dialah yang memperkenalkan dunia, memperkenalkan kalimat pertama, mengajar kita untuk bersikap segala sesuatunya terhadap sekitar kita. Di dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Mendengarkan orang tua, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan ajaran-ajarannya, itu akan memampukan kita menyikapi hidup ini dengan benar dan menentukan arah tujuan hidup kita. Yang ketiga, mendengarkan nasihat semua orang. Di dalam Amsal 19 ayat 20 firman Tuhan mengatakan demikian, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Maka relevan dengan ini, supaya kita berhikmat, kita harus lebih banyak mendengar, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19.
hendaklah engkau rajin mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat yang kita peroleh tadi dari Tuhan, hikmat yang kita peroleh dari orang tua dan orang banyak di sekitar kita, akan memberi kita pengertian yang pertama, dari mana sumber hidup kita itu. Tentu dari mendengar firman Tuhan itu kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah bersumber dari Tuhan. Maka kalau sumber kehidupan kita adalah Tuhan, kita harus menjaga supaya kita tetap terhubung dengan sumber hidup itu. Karena seperti bola lampu listrik, kalau dia terputus dengan sumber arus listriknya, dia akan padam, tidak akan bersinar. Demikianlah kehidupan kita. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan, tidak berpusat kepada Tuhan, maka kita akan redup dan tidak bersinar. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, setelah menerima hikmat tadi, kita akan mengetahui untuk apa kita hidup. Banyak orang yang bingung menjalani dan mengisi kehidupannya. Sebagian hanya mengejar keinginan dan kepuasan hawa nafsunya. Orang yang demikian tidak akan pernah puas sampai mati, karena keinginan itu selalu ada terus-menerus. Yang kemudian sebagian berjalan tanpa tujuan, mengikuti situasi, apa yang dilakukan orang, itu yang dilakukannya. Orang yang demikian, hidupnya datar-datar saja dan tidak terlalu berarti. Kemudian, hidup yang berarti itu setelah menerima hikmat dari Tuhan, kita diingatkan untuk apa kita tadi hidup, yaitu untuk menjadi alat puji-pujian bagi Tuhan dan berkat bagi orang banyak. Maka orang yang demikianlah orang yang berarti dan menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kemudian menerima hikmat dari Tuhan, kita diingatkan kemana tujuan akhir dari hidup kita. Tujuan akhir kita bukan dunia, tetapi kembali kepada Allah. Karena kita datang dari Allah, akan kembali kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang di muka bumi ini, baik raja, baik orang pintar, segala sesuatunya itu akan berlalu. Dan Tuhan bisa memutarbalikkan itu. Maka kalau kita mau berhikmat, menyikapi kehidupan, dan kemudian bagaimana kita mengisi kehidupan ini, mintalah hikmat dari Tuhan, supaya kita dimampukan menghadapi tantangan, dimampukan bersyukur pada waktu kesusahan, dimampukan rendah hati, memakai semua kuasa, kekayaan, harta yang ada pada kita, hanya untuk satu tujuan, menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berhikmat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman hari ini, yang membimbing kami untuk memahami jalan kehidupan, agar kami boleh bersikap, menentukan tindakan dan perbuatan, menentukan arah tujuan kehidupan. Maka biarlah Roh Kudus membimbing kami, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, dan mendengarkan juga nasihat dan teguran orang banyak. Dengan demikianlah kami akan bijak dan kuat menghadapi dan menyikapi kehidupan ini. Maka berangkatkan kami Bapa melakukan tugas panggilan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.